Sebut saja namaku Deden. Aku mempunyai sebuah pengalaman seram yang benar-benar kuingat hingga saat ini. Ya walaupun pengalaman itu sudah sangat lama terjadi, tapi itu masih benar-benar membekas di ingatanku. Peristiwa itu terjadi kurang lebih 22 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2002. Jadi saat itu, aku sedang sekolah di sekolah menengah di salah satu daerah di wilayah Jawa Barat. Sebelumnya, aku sekolah di Bandung. Karena nenekku saat itu sakit-sakitan, mau tidak mau, aku harus pindah ke kampung halaman. Bapakku tetap bekerja di daerah Bandung, sedangkan aku, ibuku, termasuk kedua adikku, pindah ke kampung untuk menemani nenek. Dan saat itu, aku harus pindah sekolah juga. Awal masuk sekolah, awalnya aku sempat minder. Ya namanya dulu sekolah di kota dan kini pindah ke kampung. Seperti apa aku adaptasinya? Tapi ternyata kehidupan siswa di pedesaan ini lebih enak. Ya walaupun bisa dibilang tidak terlalu pedesaan juga. Sedikit mengulas tentang sekolahku. Jadi sekolahku ini berada di pinggir jalan. Jalan tersebut bisa dibilang lintas provinsi. Di sebelah kanannya itu ada sebuah lapangan bola. Sedangkan di belakangnya itu area perkebunan. Di sebelah kiri itu ada sebuah sasak. Kalau orang di sana nyebutnya sasak. Tapi itu semacam irigasi yang dalam tapi sudah tidak ada airnya. Kecuali kalau hujan deras saja. Nah di sebelah irigasi atau sasak tersebut barulah ada pemukiman. Sedangkan di seberang itu hanya area perkebunan, sama seperti belakang. Nah ironisnya di sekolah tempatku itu kerap kali terjadi kecelakaan tepat di depan sekolahnya. Jujur saja, di waktu itu di pihak sekolah tidak menyediakan penjaga untuk menyeberangkan siswa. Jadi di sana kerap kali terjadi kecelakaan ketika siswa menyeberang. Ya memang korbannya bukan dari siswa saja, yang melintas juga ada. Tapi kebanyakan yang sering kecelakaan itu para murid-murid dari sekolah tersebut. Hampir tiap tahun ada saja satu siswa yang meninggal. Jadi saat itu ketika aku sekolah di sana dan mulai beradaptasi, aku coba ikuti organisasi-organisasi di sana, termasuk pramuka, PMR, dan juga OSIS. Karena aku memang ingin mengisi semua kegiatanku ini dengan hal-hal positif. Ditambah lagi, kalau aku ikut organisasi, aku bisa cepat beradaptasi dengan teman-temanku di sana. Nah, singkat cerita, ketika aku masuk OSIS, otomatis aku harus disibukkan dengan kegiatan OSIS di sana. Nah, apalagi saat itu menjelang penerimaan siswa baru. Karena saat itu sudah menjadi kebiasaan ketika masa orientasi siswa atau sudah penerimaan siswa baru, kita akan mengadakan MOS. Dan disitulah tugas OSIS benar-benar berperan. Ya walaupun tetap didampingi oleh guru-guru. Nah peristiwa itu terjadi ketika kegiatan masa orientasi ini. Masa orientasi tersebut dilakukan selama 7 hari. Dan di hari ke-7 itu biasanya si siswa diharuskan menginap di sekolah. Jadi harus benar-benar menginap di sana. Untuk denah sekolahku ini, sebenarnya datarannya tidak rata. Jadi agak sedikit berundak. Untuk posisi paling atas di dekat jalan, itu diisi oleh kelas-kelas kelas 3. Nah, agak sedikit ke bawah, itu ada jajaran kelas 2. Paling bawah lagi di berundakan paling rendah, itu ada kelas 1. Jadi posisinya seperti itu. Di ujung di kelas 3, itu ada sebuah musola dan WC guru. Sedangkan WC murid itu berada di ujung kelas 2. Jadi paling bawah juga di dekat jajaran kelas 1. Selama masa orientasi, kita juga memilah para murid-murid baru yang memang berkompeten. Ditambah lagi kita mencari
murid-murid baru ini yang dekat dengan panitia termasuk OSIS. Kenapa kita pilih seperti itu? Karena biasanya di hari terakhir ini, itu sudah menjadi adat, kita akan mengadakan semacam uji mental atau uji nyali. Tapi tidak semuanya. Hanya murid-murid yang terpilih inilah yang akan kita bawa. Dan kegiatan itu memang sudah seizin pembina di sana. Dan juga pembina termasuk guru itu bertanggung jawab. Jadi di hari terakhir ini ketika menginap, kita semua panitia OSIS ini berembuk di mana lokasi yang akan diadakan uji nyali tersebut. Uji nyali itu tidak lama, paling sekitar 10 menitan. Karena memang siswanya banyak, jadi saat itu kita bagi menjadi 2-3 kelas. Di tiap kelasnya yang menakut-nakuti itu ada 2 orang. Nah saat itu aku kebagian yang menakut-nakuti. Aku berpasangan dengan salah satu temanku, sebut saja namanya Diki. Jadi saat itu aku kebagian untuk menakut-nakuti di kelas 2 paling ujung yang dekat dengan WC. Karena menurut kabar, kelas tersebut adalah kelas paling angker. Kenapa aku bilang seperti itu? Menurut desas-desusnya, banyak siswa yang meninggal kecelakaan di depan itu, rata-rata mereka berasal dari kelas ini. Jadi itulah yang akan kita buat. Saat itu aku tidak terpikir tentang hal-hal seram. Jadi aku niat untuk menjahili siswa baru saja. Tepat di pukul 1 saat itu, aku dan Diki mulai bersiap-siap ke sana. Nah, sedangkan panitia yang lain akan mengambil para siswa yang terpilih tersebut satu-satu untuk dimasukkan ke kelas yang berbeda, termasuk kelas yang aku jaga. Nah, aku bersembunyi di bangku paling belakang di kolong bersama si Diki. Kita menggunakan kain putih ditutupi, sepatu kita lepas. Situasi di ruangan tersebut juga lampunya tidak dinyalakan, sengaja. Ya walaupun lampu tidak dinyalakan, cahaya dari lorong kelas tersebut masih masuk. Jadi masih ada pencahayaan, tidak terlalu gelap. Kita menunggu sekitar 15 menitan. Hingga saat itu, aku mulai mendengar suara panitia yang seperti membimbing siswa tersebut. Nah, si siswa itu sepertinya benar-benar ketakutan karena terlihat dia komplain kepada si panitia. Kenapa dia dibawa ke sana? Nah, si panitia bilang kalau itu salah satu persyaratan di akhir masa orientasi ini. Terdengarlah pintu terbuka. Aku dan si Diki di belakang hanya diam tanpa bersuara sama sekali. Tidak perhatikan dia duduk di mana. Nah, si murid tersebut didudukan di jajaran kedua di bangku nomor 1. Nah, sedangkan aku bersembunyi di bangku paling belakang jajaran terakhir. Aku terdiam terus sampai menunggu si panitia itu keluar. Nah, setelah si panitia itu keluar, di situ tinggal si murid tersebut, aku dan Diki. Nah, karena dia tidak tahu kan, aku ngoling ke si Diki supaya si Diki ini berjalan ke ujung sebelah sana, ke belakang. Tapi dia menimbulkan suara yang cukup menyeramkan. Si Diki mengangguk sambil tertawa pelan. Nah, si Diki mulai merangkak sambil mengeluarkan suara seramnya. Kuintip. Si murid itu mulai ketakutan. Dia nengok ke belakang. Karena gelap tidak terlihat. Dia mulai berdiri, mencari asal suara tersebut. Sedangkan aku hanya tersenyum melihat si murid itu ketakutan. Karena dulu juga ketika aku masuk ke sana, ya aku mengalami hal yang sama. Jadi bahasanya ini semacam ajang balas dendam juga. Melihat murid itu ketakutan, aku dan Diki coba terdiam, tidak menimbulkan suara kembali, sampai si murid itu duduk. Nah, ketika duduk, aku mulai merangkak ke depan. Merangkak sambil aku tutupi dengan kain putih. Jadi hanya terlihat muka saja, tapi tidak diikat seperti pocong, hanya ditutupi biasa saja. Aku merangkak. Nah, ketika sudah dekat, sengaja aku pegang kakinya. Nah, ketika aku pegang,
Murid itu langsung teriak. Dia loncat. Bahkan dia langsung menabrak pintu dan lari keluar berteriak-teriak. Di situ aku tertawa puas. Nah, si Diki yang ada di belakang juga ikutan tertawa. Ya, kami benar-benar merasa puas karena murid itu ketakutan. Terdengar di kelas lain juga tampak seperti itu. Jadi bahasanya kita benar-benar berhasil lah. Kita kembali ke posisi awal, menunggu murid lagi yang datang. Nah, murid kedua pun kejadiannya hampir sama seperti itu. Murid ketiga, murid keempat. Nah, di saat sesudah murid keempat itu, barulah kejadian yang benar-benar kita tidak inginkan itu terjadi. Jadi saat itu, posisinya si Diki masih bareng denganku, bersembunyi di kolong lagi. Namun saat itu, kita tidak mendengar suara. Tidak mendengar suara langkah kaki ataupun si panitia berbicara. Karena layaknya ketika si siswa itu disimpan di kelas, si panitia akan bilang dan memberikan pengarahan. Ini tidak. Bahkan suara pintu terbuka pun tidak terdengar sama sekali. Tapi ketika aku melihat, tepat di bangku pertama jajaran kedua, terlihat ada murid perempuan yang duduk di sana. Rambutnya panjang. Tapi di situ aku agak aneh. Karena terlihat dalam gelap yang samar, dia seperti menggunakan pakaian-pakaian sekolah ini. Sedangkan murid yang baru itu dia belum mengenakan seragam sekolah ini. Nah, di situ ada sesuatu yang janggal. Sudah memang belum mendengar suaranya, ditambah pakaiannya seperti itu. Aku sempat terdiam. Hingga si Diki bilang, dia mengajukan diri ingin menakut-takuti langsung. Aku hanya mengangguk saat itu. Tapi aku masih perhatikan. Gelagat si siswa ini itu benar-benar aneh. Dia duduk hanya terdiam tertunduk. Sedangkan siswa atau siswi yang tadi, mereka ketika masuk dan ditinggalkan sendiri, itu gelagatnya benar-benar seperti orang ketakutan. Melihat ke kiri dan kanan. Nah, sedangkan si murid ini tidak. Dia hanya tertunduk saja. Kulihat si Diki mulai merangkak terus ke depan. Terus. Sedangkan aku di belakang coba mengeluarkan suara-suara seram. Tapi kulihat tak ada reaksi sama sekali. Apa si siswi ini pingsan? Tapi dia tidak sepertinya. Hingga si Diki ini tepat berada di samping kakinya. Dia coba menakut-nakuti, memegang kakinya, namun tak ada reaksi. Hingga si Diki kulihat, dia seperti melihat ke arah wajahnya. Nah, di situ kulihat si Diki seperti tersentak kaget. Dia lalu mundur ke belakang. Bahkan terkesan merangkak dengan sangat cepat. Dia langsung diam di depanku. Wajahnya pucat. Benar-benar pucat. Aku coba tanya sambil bersuara pelan. Di, kamu kenapa? Si Diki hanya menggeleng. Tangannya menunjuk ke arah depan. Ke arah siswi yang duduk di bangku tersebut. Aku jadi penasaran kan. Lalu aku mulai merangkak ke depan. Aku merangkak, terus merangkak. Hingga sudah berada di samping kaki perempuan tersebut. Aku tengok. Di situ aku langsung tersentak kaget. Karena jelas-jelas kulihat si siswi itu tertunduk. Tapi yang mengerikannya, wajahnya itu hancur. Bajunya dipenuhi oleh darah. Darah masih mengucur. Terlihat dia hanya menunduk terus ke bawah. Tanpa ekspresi apapun. Bodohnya aku saat itu. Padahal posisi ke pintu keluar itu dekat. Tapi aku malah lari ke belakang ke arah si Diki. Aku dan si Diki ini malah ngumpet di kolong meja. Di situ kita menggigil ketakutan. Bingung harus kemana. Nah, di situ aku baru ngeh karena pintu berada di depan. Sedangkan di pinggir itu posisinya jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci. Di situ kita benar-benar ketakutan.
Kita bingung harus berbuat apa. Nah, di tengah-tengah ketakutan kita yang seperti itu, tiba-tiba aku mendengar suara tawa. Suara tawa yang benar-benar mengerikan. Di situ, jantungku serasa mau copot. Aku benar-benar ketakutan luar biasa saat itu. Kulihat sosok itu mulai berdiri dan beranjak dari tempat duduknya. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Diki memegang tanganku, dia bingung harus berbuat apa. Kita masih bersembunyi di kolong. Sosok itu berjalan di antara jajaran pertama dan jajaran kedua. Dia berdiri dan langsung menghadap ke arah kami. Wajahnya masih menunduk. Tangannya tampak seperti mengeluarkan darah juga. Seperti siswi itu seperti korban kecelakaan. Banyak luka. Di situ aku yang sudah tidak tahan ingin lari. Aku keluar dari kolong. Si Diki ngikutin keluar dari kolong. Nah, di titik itulah sosok perempuan ini tiba-tiba melayang dan memperlihatkan wajah seramnya sambil menyeringai ke arah kami. Di situ, aku langsung terdiam di tembok belakang. Di sisiku si Diki masih memegangi tangan. Kulihat tangannya sampai dingin. Terus gemetar ketakutan. Aku bingung saat itu. Aku lari ke ujung sana. Aku hendak bermutari sosok tersebut. Tapi sosok itu terus memperhatikanku. Hingga akhirnya aku berteriak. Tolong, 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 tolong. Aku berteriak seperti itu. Berharap ada yang mendengar. Tak berapa lama, ada panitia yang mungkin hendak membawa muridnya ke arah kelas. Nah, dia melihat aku yang tolong-tolongan di dalam, kaget saat itu. Dia langsung berlari dan membuka pintu. Nah, anehnya saat itu, mungkin hanya persekian detik, aku sempat mengalihkan pandangan dari sosok tersebut. Tapi sosok itu sudah menghilang. Namun di sini, aku rasakan pegangan tangan si Diki ini mendadak jadi kuat. Benar-benar kuat. Seakan mencengkram tanganku sekuat tenaga. Di situ, aku hendak lari ke depan. Nah, si Diki masih menahanku. Aku menoleh ke arah si Diki. Di situ aku menyadari kalau ada yang aneh dengan si Diki ini. Si Diki tertunduk. Dia tidak melihat ke arahku. Tapi tangannya benar-benar mencengkram tanganku sangat kuat. Aku bilang ke si Diki, Di, lepasin, woi, sadar kamu. Tapi si Diki tidak bergeming sama sekali. Nah, si panitia yang bawa murid baru tersebut lalu berlari menghampiriku dan berusaha melepaskan cengkeraman si Diki. Karena dia juga melihat ada sesuatu yang aneh. Tapi cengkeraman si Diki ini benar-benar kuat. Bahkan saat itu aku sempat menendangnya, tapi dia tidak melepaskan sama sekali. Hingga si panitia itu berlari meminta pertolongan. Di situ aku panik kan, karena di kelas tersebut hanya ada aku sendirian. Tak berapa lama, panitia yang lain berlarian mendekat ke arah kelas tersebut. Disusul oleh salah satu pembina. Nah, salah satu pembina tersebut langsung berlari menghampiriku. Nah, di situ kebetulan pembina tersebut memang paham tentang hal-hal spiritual. Dia langsung menempelkan tangannya ke arah si Diki ini. Tapi saat itu, si Diki meronta memegang pergelangan tangannya. Pembina tersebut meminta bantuan kepada kami semua untuk menahan si Diki. Si Diki dipegangin. Saat itu terus si pembina tersebut membacakan doa-doa hingga akhirnya si Diki tak sadarkan diri. Saat itu cepat-cepat si Diki suruh dipindahkan dari kelas tersebut. Kita gotong. Nah, saat kita akan keluar kelas tersebut, tiba-tiba bangku yang berada di belakang, kalau tidak salah ada 2 bangku yang tiba-tiba terlempar. Itu terhempas langsung ke depan. Untungnya saat itu tidak mengenai kami. Dan tak berapa lama terdengar beberapa meja dan kursi itu bergetar. Pembina itu langsung menyuruh kita cepat-cepat untuk keluar. Tak berapa lama,
pintu yang berada di kelas tersebut itu tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Si pembina itu menyuruh untuk menyusulkan salah satu guru lagi supaya datang ke sana. Sedangkan saat itu aku membawa sedikit ke UKS. Situasi di sana mendadak menjadi gaduh. Kegiatan pun langsung dihentikan sekaligus saat itu. Terlihat guru yang disusuli oleh salah satu murid yang disuruh oleh pembina tersebut itu langsung datang ke kelas itu. Entah apa yang dilakukan, karena saat itu aku menunggu di UKS. Tapi menurut salah satu temanku yang kebetulan dia melihat di sana, katanya kedua guru itu masuk lagi ke dalam. Mereka seperti merapalkan doa apalah saat itu, hingga situasinya langsung menjadi tenang. Namun ternyata kejadian itu tidak sampai di situ saja. Jadi saat itu pada pukul 2:30 si siswa ini semuanya dibangunkan karena akan ada acara api unggun sekaligus renungan. Api unggunnya memang sudah disiapkan oleh panitia dari kemarin, jadi tinggal dibakar saja. Semua siswa mulai dibangunkan dan digiring ke area lapangan. Nah, setelah masuk ke area lapangan, si siswa itu membuat sebuah lingkaran mengelilingi api unggun tersebut. Nah, api unggun pun dinyalakan. Salah satu pembina mulai memberikan kata-kata untuk direnungkan oleh semuanya. Hampir semua panitia saat itu berada di lapangan. Kami berada di belakang pembina tersebut sambil memperhatikan ke arah siswa yang mengelilingi itu. Nah, saat itu aku sempat melihat di salah satu siswa di belakangnya, aku melihat ada murid yang mengenakan seragam sekolah tersebut. Dia berdiri di belakang, tidak masuk ke jajaran lingkaran. Dia hanya berdiri di belakang murid perempuan. Aku melihat terus ke arah sana. Karena cahaya hanya terlihat dari cahaya api unggun saja, aku tidak bisa melihat dengan jelas rupanya seperti apa. Tapi tak berapa lama dari situ, si perempuan yang di belakangnya ada sosok tadi, itu tiba-tiba jatuh dan menjerit kencang, meraung-raung. Otomatis kita semua kaget. Situasi mendadak menjadi gaduh saat itu. Aku beserta panitia yang lain langsung berlarian menghampiri perempuan itu. Ketika kami sampai di sana, terdengar beberapa titik murid-murid ini seperti berteriak, mengerang juga. Bahkan ada yang mengamuk. Situasi benar-benar gaduh saat itu. Nah, si pembina langsung menyuruh murid-murid yang lain untuk kembali ke kelas saja, didampingi oleh beberapa panitia. Sedangkan sebagian panitia yang lain coba mengamankan orang-orang yang sedang kesurupan ini. Orang yang kesurupan ini cukup banyak. Bahkan saat itu panitia benar-benar kewalahan. Kalau tidak salah saat itu ada sekitar 15 orang yang kesurupan. Mereka tidak diam, bahkan ada yang berlari. Ketika dipegangi tenaganya sangat kuat, mengamuk. Sampai 2-3 orang yang memeganginya. Tak jarang panitia ada yang kena pukul, kena tendang, kena cakar, bahkan ada yang kena gigit juga. Tapi saat itu kita tidak peduli. Yang penting murid-murid ini bisa diamankan dulu. Semua murid-murid yang kesurupan ini dibawa ke ruangan lab karena di sana ruangannya cukup luas. Kita masukkan semua ke sana. Guru-guru yang paham tentang hal-hal seperti itu lalu masuk ke sana dan mengobati murid-murid yang sedang kesurupan tersebut. Sedangkan panitia yang melihat kejadian tersebut hanya bisa mendoakan, anak kita tidak bisa apa-apa saat itu. Hingga tak berapa lama, hampir semua murid-murid sudah sembuh. Hanya tinggal 1 orang saat itu. Yang setelah aku lihat, sepertinya murid ini yang pertama kali dia kesurupan. Nah, dia tidak mengamuk, tapi diam dan mengajak komunikasi salah satu guru di sana.
Saat itu si murid tersebut bilang atau berbicara bahasa daerah. Sedangkan aku sendiri memang belum terlalu lancar bahasa daerah, tapi aku tahu artinya. Jadi kata si murid yang kesurupan ini, dia marah dan dia merasa tidak dihargai karena mengadakan acara seperti itu di wilayahnya. Padahal kalau memang mau mengadakan acara tersebut, murid itu bilang harus menyediakan sesuatu dulu. Otomatis si guru-guru itu malah marah karena yang masuk ke sini itu bukan jelmaan siswi yang dulu pernah meninggal, melainkan jin yang menyerupai. Saat itu beberapa guru-guru mengerumuni siswa itu dan coba disadarkan. Tapi siswi itu malah tertawa-tawa dan seperti meledek. Hingga tak berapa lama saat terdengar azan subuh saat itu, barulah siswi itu langsung tergeletak tak sadarkan diri. Di situ kita semua langsung bernapas lega. Siswi tersebut coba dipindahkan ke UKS. Nah, di UKS juga ditunggui oleh pembina perempuan. Cukup lama siswi itu tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya setelah sekitar setengah jam kemudian, siswi itu sadar. Setelah kejadian itu, panitia dikumpulkan. Salah satu pembina di sana lalu mengevaluasi kegiatan malam tersebut. Ya kalau digaris besarkan, memang buat kedepannya kegiatan seperti itu akan benar-benar dihilangkan. Karena kata pembina itu tidak ada sisi positifnya. Ya saat itu aku menyadari ketika kegiatan itu dimulai atau dilaksanakan mungkin menjadikan ajang balas dendam bagi angkatan yang sebelumnya untuk angkatan yang baru. Karena mungkin angkatan sebelumnya pernah mengalami hal tersebut. Tapi kita tidak menyangka kegiatan itu malah berujung teror yang cukup menakutkan. Apalagi aku sendiri yang saat itu mengalami dan Diki benar-benar takut saat itu. Masih terbayang jelas sosok perempuan yang berlumuran darah yang duduk di bangku itu. Nah di situ aku memberanikan diri bertanya, apakah teror itu akan berlanjut? Terus perempuan tadi yang terakhir kesurupan sampai terdengar azan subuh, apa tidak apa-apa? Nah guru itu bilang, mudah-mudahan tidak apa-apa. Karena sejatinya itu hanya perbuatan jin saja yang ingin menakut-nakuti dan merasa bahwa jin ini lebih hebat. Makanya kita tidak boleh takut, kita terus berusaha saja. Yang penting kita tetap harus menghargai. Ketika kita ada di suatu tempat, kita harus menghargai juga karena mungkin di sana ada yang sudah mendiaminya. Nah, setelah mengevaluasi kegiatan tersebut, kita dilanjutkan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Hingga akhirnya masa orientasi itu pun sudah selesai. Untungnya setelah selesai kejadian masa orientasi ini, kejadian itu tidak berlanjut, termasuk kepada murid yang terakhir bisa disembuhkan itu. Saat itu aku sempat berpikir, jangan-jangan sampai ke rumah, dia pun mengalami teror kembali. Tapi ternyata tidak. Usut punya usut, ternyata si siswi yang kesurupan yang paling terakhir itu, ternyata dia sedang datang bulan. Dan lebih parahnya, ketika malam terakhir itu, dia sempat ke kamar mandi, dan kata temannya, dia membuang pembalut itu tanpa dibersihkan dan langsung dibuang ke tong sampah. Hanya dibungkus oleh kresek saja. Jadi mungkin dari situ penyebabnya makhluk di sana sengaja mendekat ke arah siswi tersebut. Ya, semoga dari kejadian dan pengalaman cerita ini rekan-rekan yang mendengarkan bisa mengambil hikmah baiknya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan narasumber yang sudah membagikan kisahnya, terutama kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Jangan bosan-bosan ya, terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.